Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita akan mengkaji surat Al-Mulk ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilam ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini menarik untuk kita kaji. Ada kata ansha'akum. Ansha'akum itu sesungguhnya adalah maknanya membuat kita tumbuh, kemudian membuat kita berkembang, sehingga membuat kita menjadi seseorang yang matang, menjadi pribadi yang dewasa. Kemudian, kalau kita lihat ini, ketika kita dulu waktu masih muda, seringkali kan kita memiliki value yang belum matang. Contohnya misal gini, saya kalau tidak bersama dia, pasangan kita, atau yang kita sukai, maka kita mengatakan saya tidak akan bahagia selamanya. Kalau saya tidak memiliki iPhone, saya mending tidak keluar rumah. Jadi banyak hal yang membuat diri kita itu kecewa dan akhirnya kita memutuskan sesuatu yang sebenarnya tidak baik atau belum matang, belum dewasa. Nah, kalau kita lihat perkembangannya berikutnya, ketika kita sudah menginjak dewasa, kemudian hal-hal seperti tadi sudah tidak ada tuh. Banyak yang membuat kita kalau putus saya mending bunuh diri dan segala macamnya. Nah, itu kan sering terjadi pada anak-anak muda. Ketika dia tambah dewasa, maka Allah membuat dirinya matang secara pribadi, sehingga apa? Dia bisa mengontrol dirinya. Kemudian berikutnya, Allah juga berikan sebuah instrumen pada diri kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Dan Allah menciptakan, menjadikan buat diri kita itu pendengaran, kemudian penglihatan. Nah, apa sih sebenarnya fungsi pendengaran dan penglihatan ini? Ini untuk proses untuk apa? Kita berpikir. Jadi secara intelektual, Allah akan memberikan sebuah pengajaran pada diri kita dan kita diberikan instrumen pendengaran dan penglihatan untuk melihat itu, untuk merekod itu, kemudian menganalisa, kemudian kita berpikir. Jadi ternyata Allah menginstal pada diri kita itu instrumen untuk kita berpikir secara intelektual dan kita bisa menggunakan instrumen itu untuk menemukan Tuhan, untuk menemukan Allah. Jadi ternyata agama itu bukan hanya sekedar warisan. Agama itu harus kita temukan, kita harus cari tuh. Allah itu harus kita cari. Sehingga ketika secara intelektual kita terpuaskan, ya, secara intelektual kita terpuaskan dan kita sudah yakin, akhirnya step berikutnya adalah wal afidah. Dan kita itu di dalam hati kita itu penuh keyakinan dan tidak tergoyahkan. Ini loh maksud dari ayat ini. Ternyata keyakinan itu harus dibentuk dengan proses intelektual secara berpikir secara optimal, kemudian akhirnya keyakinan itu, iman itu kuat di dalam hati kita. Jadi kalau orang mau ngomong seperti apa, itu tidak akan berpengaruh pada diri kita. Nah, seringkali kan gini ya, kita datang sebuah kajian atau khutbah atau training gitu ya, dan menyentuh emosional diri kita tuh, di hati kita. Dan pada saat itu kita meyakini, berkomitmen, saya akan berubah tuh. Kemudian 3 hari kemudian, komitmen itu perlahan-lahan sirna. Dan kita balik lagi ke kondisi normal dalam kehidupan kita. Kenapa itu terjadi? Karena sesungguhnya kita belum dalam tahapan mencerna secara intelektual, jadi baru disentuh dari sisi emosional di dalam hati kita. Sedangkan intelektualnya itu belum terpuaskan. Jadi 2 hal ini harus terjadi secara simultan. Berpikirnya iya secara intelektual, setelah itu yakin, maka kita simpan di dalam hati menjadi sebuah keyakinan yang kokoh. Itu adalah sebuah proses keimanan buat diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengarungi kehidupan kita untuk kita berpikir dan menemukan keyakinan yang kokoh di dalam hati kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.